Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Diki Saputra. Saya Divani Relia Indah. Saya Dira Divita Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul analisis kebutuhan modal kerja dan analisis pembiayaan modal kerja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar suatu perusahaan. Secara umum, modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional jangka pendek perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa gedung, pembayaran listrik, air, dan lainnya. Perusahaan yang memiliki modal kerja yang cukup akan lebih stabil dan mampu menjalankan operasional sehari-hari secara efisien. Sebaliknya, kekurangan modal kerja dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya itu tujuan analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja bertujuan untuk mengetahui dan merencanakan seberapa besar dana yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari secara efisien. Tujuan ini sangat penting karena kelancaran operasional sangat bergantung pada tersedianya dana yang cukup dalam waktu yang tepat. Tujuan lainnya ialah yang pertama, menjaga kelancaran aktivitas operasional. Modal kerja diperlukan untuk membayar biaya produksi, gaji karyawan, pembelian bahan baku, sewa tempat usaha, dan lain-lain. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan bisa kekurangan dana di saat kritis. Yang kedua, menghindari kekurangan atau kelebihan kas. Jika modal kerja terlalu sedikit, perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sebaliknya, jika terlalu banyak, ada resiko dana menganggur dan tidak produktif. Yang ketiga itu menentukan strategi pembiayaan. Dengan mengetahui kebutuhan secara tepat, manajemen bisa menentukan apakah dana berasal dari sumber internal, misalnya laba ditahan, atau eksternal, pinjaman bank, factoring, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Divani Relia Ibda. Materi selanjutnya ada komponen kebutuhan perusahaan. Mengetahui komponen ini sangat penting agar kebutuhan modal kerja dapat dihitung secara akurat. Komponennya yaitu yang pertama ada kas dan setara kas. Ini adalah dana tunai yang siap digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kas juga berfungsi sebagai cadangan darurat dan untuk transaksi mendesak. Lalu yang kedua ada piutang usaha atau receivables, merupakan dana yang belum diterima dari pelanggan akibat penjualan kredit. Semakin besar piutang, semakin besar pula kebutuhan modal kerja karena uang tersebut belum bisa digunakan. Lalu yang ketiga ada persediaan atau inventory. Dalam persediaan terdapat 3 jenis. Yang pertama bahan baku. Bahan baku merupakan barang yang dibeli untuk diproses menjadi produk jadi. Lalu yang kedua ada barang yang dalam proses. Barang yang dalam proses merupakan produk yang masih dalam tahap produksi. Lalu yang ketiga ada barang jadi, produk yang siap dijual. Persediaan sendiri harus dibiayai terlebih dahulu dan tidak langsung menghasilkan kas, sehingga menjadi bagian penting dari modal kerja. Lalu yang keempat ada biaya dibayar di muka atau prepaid expense, seperti sewa, premi asuransi atau langganan yang dibayar di awal namun manfaatnya diterima di kemudian hari. Lalu yang kelima ada utang usaha atau accounts payable, merupakan kewajiban jangka pendek kepada pemasok. Utang usaha mengurangi kebutuhan modal kerja karena perusahaan diberi waktu untuk membayar. Baik, materi selanjutnya ada langkah-langkah analisis kebutuhan modal kerja. Langkah yang pertama, menghitung siklus operasi dan siklus kas. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan sejak perusahaan membeli bahan baku hingga menjual produk dan menerima pembayaran. Siklus kas adalah waktu yang dibutuhkan dari pengeluaran uang tunai hingga uang tersebut kembali dalam bentuk kas dari pelanggan. Lalu langkah yang kedua, menghitung cash conversion cycle. Cash conversion cycle adalah metrik utama untuk menentukan berapa lama modal kerja tertahan dalam siklus operasional. Rumusnya adalah hari persediaan ditambah hari piutang dikurang hari utang. Lalu langkah yang ketiga, membuat proyeksi operasional perusahaan.
harus memproyeksikan aktivitas bisnis seperti penjualan produksi dan pembelian. Proyeksi ini membantu menghitung kebutuhan akan kas, piutang, dan persediaan. Lalu langkah yang keempat, menganalisis pos-pos aktiva dan kewajiban lancar. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui posisi neraca perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan modal kerja. Lalu selanjutnya ada langkah yang kelima, menentukan modal kerja bersih atau net working capital. Rumusnya adalah modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Nilai positif menunjukkan kelebihan likuiditas, jika nilainya negatif berarti kekurangan modal kerja. Lalu selanjutnya langkah yang keenam yaitu menyusun strategi pengelolaan modal kerja. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan menyusun strategi dalam mengelola kas, piutang, dan persediaan agar selalu tersedia dana dalam jumlah dan waktu yang tepat. Baik, saya akan menjelaskan materi sumber pembiayaan modal kerja. Sumber pembiayaan modal kerja ada dua macam, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Di sumber internal, yang pertama ada laba ditahan, yaitu merupakan keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi digunakan kembali untuk mendanai aktivitas bisnis. Selanjutnya ada penyusutan, yaitu pembiayaan non-tunai yang tidak memengaruhi arus kas, tetapi meningkatkan ketersediaan kas dari aktivitas operasional. Selanjutnya ada penjualan aset tidak produktif, yaitu menjual aset yang tidak digunakan lagi untuk menghasilkan kas segar. Di sumber eksternal ada yang pertama kredit bank jangka pendek, yaitu pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan operasional dengan jangka waktu biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada factoring, menjual piutang dagang kepada pihak ketiga atau faktor untuk memperoleh dana tunai lebih cepat. Yang selanjutnya ada leasing operasional, yaitu perusahaan menyewa alat atau kendaraan daripada membelinya, sehingga modal kerja bisa dialihkan ke hal lain. Selanjutnya ada pembiayaan dari investor atau modal tambahan, yaitu setoran tambahan dari pemilik atau pemegang saham. Surat utang atau commercial paper umumnya digunakan oleh perusahaan besar untuk mendapatkan dana dari pasar uang. Materi selanjutnya ada kriteria pemilihan sumber pembiayaan. Dalam memilih sumber pembiayaan modal kerja, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor agar pembiayaan yang dipilih efisien, aman, dan sesuai kebutuhan. Di antaranya yaitu yang pertama, jangka waktu pendanaan, yaitu harus disesuaikan dengan jangka waktu penggunaan dana. Jangan menggunakan pembiayaan jangka panjang untuk kebutuhan jangka pendek, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu biaya dana atau cost of fund, yaitu biaya bunga atau imbal hasil atas dana yang diperoleh. Pilih yang paling ekonomis dan sesuai dengan kemampuan bayar perusahaan. Selanjutnya ada risiko pembiayaan, yaitu termasuk risiko gagal bayar, risiko likuiditas, dan risiko bunga. Hindarin pembiayaan yang menimbulkan tekanan finansial berlebih. Selanjutnya ada kemudahan akses, yaitu pilih sumber pembiayaan yang mudah diakses dalam waktu singkat, terutama untuk kebutuhan mendesak. Selanjutnya ada fleksibilitas dan syarat kontak, yaitu perhatikan apabila pembiayaan diperpanjang, dicairkan kapan saja, atau dikenakan penalti bila dilunasi lebih awal. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.